Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Ngonten ngobrol tentang kuliah. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Mas Tajri dan rekan saya Bang Ubi. Oke, untuk tema episode kali ini kita akan membahas seputar prestasi mahasiswa, khususnya prestasi mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, terutama PKM dan PIMNAS tentunya. Kita hari ini akan menghadirkan dua narasumber yang dirasa sangat layak untuk bicara tentang PKM dan PIMNAS itu. Siapa beliau? Mari kita sambut Ibu Delo Vita Ginting dan Merly. Selamat datang Bu Delo. Selamat datang Merly. Gimana kabarnya? Itu dia. Baik-baik saja ya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Masih jadi dosen ya Bu ya? Masih ya. Beliau ini adalah salah satu dosen di Fakultas MIPA dan Kesehatan, dan teman kita juga Merly merupakan mahasiswa dari Fakultas MIPA dan Kesehatan. Prodi apa Merly? Kimia. Kimia ya Ibu Delo? Saya ngajar di fisika. Oke, jadi kita membahas tentang prestasi mahasiswa dan juga dosen pembimbing PKM. Fokusnya kepada PKM. PKM itu apa, Mas Tasri? Program Kreativitas Mahasiswa. Dan informasinya teman-teman bahwa tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Riau itu menerima PKM terbanyak se-LLDikti wilayah 10. Wilayah 10 itu mencakup Riau, Kepri, Jambi, dan Sumbar ya. Dengan total 29 proposal PKM yang berhasil didanai. Harus apresiasi ya, karena ternyata informasi yang kita dapatkan bahwa ternyata ada universitas besar di Indonesia yang terkenal itu bahkan dapatnya nggak sampai sebanyak kita di UMRI, cuma 21. Jadi memang luar biasa teman-teman mahasiswa dan dosen yang sudah berjuang dalam menjebolkan PKM ini ya Ibu ya. Untuk itu, kita harus konfirmasi. Apa betul begitu Bu Delo informasi yang kami terima? Benar nggak sih? Benar Bu Delo? Oke Mas Tarji, benar. Jadi kita ada 29 proposal PKM yang didanai tahun ini dan itu sudah meningkat jauh dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Tahun 2022. Tahun 2022 kita lolos 13 tim ya. Iya Bu. Merly ya. 13 tim. Tahun ini 29, itu artinya lebih dari 100% peningkatan. Oke. Kalau terbanyak bahasanya atau peringkat 1 itu artinya kampus lain tidak sebanyak itu. Betul. Jadi kita itu 29 proposal, sedangkan kampus lain itu di bawah kita ada yang masih 21, bahkan ada yang 1 atau 2. Wow, gitu. Luar biasa sekali. Aplaus dong untuk Universitas Muhammadiyah. Dan kenapa kita undang Bu Delo di sini? Ternyata dari 29 itu 3-nya itu beliau yang bimbing. Betul Bu Delo? Betul. Jadi alhamdulillah tahun ini saya membimbing 3 proposal atau 3 tim ya, dan 3-3-nya didanai. Alhamdulillah. Dari bidang apa aja itu Bu? Saya mengambil SKIM PKM Riset Eksakta. Eksakta ya. Boleh mungkin dielaborasi artinya judulnya itu seperti apa gitu. Oke. Jadi itu adalah penelitian lanjutan ya. Tahun sebelumnya tim ini juga sudah lolos didanai. 2 temanya adalah pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah. Kita tahu ya, limbah kelapa sawit itu adalah limbah terbesar. Nah, jadi dua-duanya memanfaatkan limbah kelapa sawit. Yang satu tim itu memanfaatkan cangkangnya Mas Tarji, kopi ya. Dan yang satunya lagi tangkos, atau kita biasanya bilangnya tangkos ya, tandan kosong. Tangkos sawit, kelapa sawit. Ya, tangkos ya. Yang biasa main-main di kebun biasanya tahu tuh. Nah, saya tahu karena orang tua saya basicnya kan dari sawit juga. Persawitan ya. Tangkos tuh bagian daripada pupuk juga sih, kalau di kampung dijadikan abu juga sih sebenarnya, dan akhirnya jadi dihancurin kan, dicacah, habis itu jadi dibakar. Digabung, dibakar. Jadi abunya jadi apa nih? Jadi pupuk juga gitu ya. Jadi kita memanfaatkan limbah. Betul. Oke. Si Merly. Merly-nya sendiri? Kalau Merly kebetulan cuma ikut di bidang riset eksakta saja Bang, karena kebetulan Merly di bidang kimia, jadi ngambil skimnya PKM riset eksakta. Riset eksakta. Waktu itu yang dibahas tuh apa? Kebetulan sama yang punya Bu Delo. Ya. Kebetulan Merly juga membuat kayak material gitu untuk pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit. Kebetulan Merly limbah cairnya. Itu artinya di prosesnya gimana itu? Jadi gini, Merly buat suatu material kayak bahan serbuk gitu, jadi nanti diaplikasikan ke limbah cairnya.
Nantinya jadi apa? Kan yang awalnya banyak mengandung zat berbahaya nih, kayak misalnya amonia dan segala macam kan. Jadi yang Merly buat nih untuk memecah struktur limbah tersebut supaya struktur lebih sederhana yang nggak membahayakan lingkungan sekitar. Wow, luar biasa ya. Ternyata dua-duanya peduli terhadap lingkungan. Karena tadi Bu Delo juga bicara limbah, si Merly juga bicara limbah. Dan Merly sampai ke PIMNAS kabarnya. Iya Mas. PIMNAS itu apa tuh kalau boleh dijelaskan? PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oh gitu ya. Nanti di situ setelah kita lolos pendanaan, penelitian, setelah itu kan kita presentasikan di PKP 2 namanya. Nah dari hasil presentasi tersebut, nanti reviewer menilai layak atau tidaknya kita lanjut ke PIMNAS. Nah di PIMNAS itulah kita presentasikan produk atau karya yang kita buat beberapa bulan terakhir. Oh, artinya itu udah beberapa kali penyaringan ya? Lolos pendanaan dulu, habis itu dipresentasikan lagi, setelah lolos lagi baru naik PIMNAS. Nah, iya gitu. Nasional ya? Iya, luar biasa. Jadi PKM dan PIMNAS itu beda atau sama, Bu Delo? Sama, jadi dia levelnya, jadi level prestasinya ya. Level prestasi, jadi awalnya mereka harus diseleksi dulu secara administrasi. Seleksi pertama ya Bang Upi ya Mas Arji. Kemudian setelah lolos administrasi, mereka dilihat temanya apakah menarik gitu ya, cukup ide kreatif dan inovatif, memanfaatkan sains dan teknologi gitu ya. Kemudian baru nanti dipresentasikan di PKP 2 yang seperti Merly sebutkan. Dari hasil presentasi, laporan akhir, dan kemajuannya baru boleh lolos lagi di PIMNAS. Jadi itu sudah tahap keempat dari proses penyaringan. Luar biasa ya, tahap keempat ya. Dan mahasiswa di UMRI ada yang lolos PIMNAS? Ya, Merly salah satunya? Salah satunya Merly. PIMNAS itu diadain di mana? Di mana saja atau gimana? Biasanya bergilir gitu Mas. Bergilir ya? Kebetulan kemarin saya di Malang. Di Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Iya. Oh, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Jauh jalan-jalannya cuman karena penelitian. Kenapa harus tepuk tangan ya? Karena saya alumni UMM Malang. Shout out UMM. Enggak boleh ya. Oke, udah sampai ke Malang ya. Bisa berprestasi, bisa sambil jalan-jalan juga dong ya. Iya, Mas. Senang. Ada story tentang PIMNAS kemarin? Ada ya, pasti dong. Ini PKM berarti pakai tim ya? Iya. Dan Merly kebetulan ketuanya? Iya, ketuanya. Oh gitu ya, ketuanya. Artinya dalam satu tim waktu itu Merly ada berapa orang? 3 orang. Ada 3 orang ya, berarti sama-sama semuanya menggodok itu. Dan jalannya juga sama-sama ke UMM ya? Sama-sama dong. Bu Delo, saya mau tanya. Semua mahasiswa tuh bisa mendapatkan kesempatan itu tidak? Atau hanya dikhususkan ada persyaratan khusus harus A, harus B, harus C gitu? Oh enggak Mas Haji. Jadi semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk ikut PKM. Yang penting kreatif, inovatif. Kreatif, inovatif. Oke. Biasanya itu sepanjang tahun atau ada periodenya? Per tahun itu di bulan apa dibuka? Ya. Melalui Dikti-Ristek itu dia biasanya dibuka dalam 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah, biasanya di bulan apa itu? Bulan Maret. Oh, di bulan Maret. Selalu di bulan Maret? Ya, biasanya jika tidak ada penundaan waktu di bulan Maret. Oh, itu yang tahun ini kita ikut ya? Maret, terus ada pengumuman yang akhirnya lolos 29 itu? Betul. Oke. Nah, UMRI itu sangat konsisten dan komitmen agar mahasiswanya lolos PIMNAS PKM tentunya ya. Nah, itu dimulai dari seleksi internal dulu. Iya. Setelah seleksi internasional biasanya di coaching, lalu proposalnya diperbaiki. Nah, jadi internal maksudnya di UMRI diseleksi. Ya, betul. Dari UMRI sendiri kita sudah melakukan proses seleksi nih. Nambah lagi berarti seleksinya ya menuju ke PIMNAS itu ya. Betul. Kalau gitu UMRI nggak sembarangan dong masukin proposal. Artinya memang betul-betul direview dulu, yang layak untuk kita ajukan baru diajukan gitu ya. Iya, betul. Dan kita juga memiliki reviewer nasional di sini. Jadi selain direview sama dosen-dosen yang dianggap kompeten untuk review, lalu kita juga punya reviewer nasional di UMRI. Luar biasa sekali. Review di internal kita lagi dong buat di UMRI. Banyak sekali sih profesi UMRI. Dari hulu sampai hilirnya, mulai yang bikin sampai yang mereview kita punya semua di UMRI. Memastikan teman-teman kita bisa berprestasi, terutama di bidang PKM ya. Iya. Kalau cerita tentang perasaan, pasti senang dong. Nah, cuma kan pertanyaannya adalah selain prestasi, apa sih benefitnya yang mungkin bisa didapatkan oleh mahasiswa? Mulai dari versinya Bu Delo dulu lah sebagai pembimbing, apa yang didapat oleh mahasiswa? Oke.
Jadi mahasiswa itu pertama mereka mendapatkan, kalau kita lihat mereka itu dapat rekognisi SKS, Mas Adi. Atau bahasa sederhananya mereka dapat menggantikan perkuliahannya dengan kegiatan PKM-nya. Konversi. Iya, konversi bahasa sederhana. Berapa banyak tuh mata kuliah yang konversi? Kalau lolos administrasi, Mas Bang Upi itu 2 SKS. Setelah lolos seleksi itu pendanaan mereka 5 SKS lagi gitu. Berarti bisa 1 semester tuh full dari situ semua ya, dari ya, semua. Bisa sampai kalau PIMNAS itu maksimal 10 SKS ya. 10 SKS. Ya, sampai 10 SKS. Artinya kalau saya setiap tahun ikut 1 kali berarti 1 semester saya jebol terus berarti. Aman gitu. Jadi 1 semester ya 10 SKS dikonversi. 10. Kan kalau perkuliahan 1 semester kan nggak 10. Ada 20, ada 22, ada 24 yang tergantung. Tapi minimal setengahnya sudah di cover oleh diamankan ya. PKM gitu. Tapi memang untuk membuat itu sendiri kan memang butuh keseriusan ya. Artinya itu mungkin worth-nya mengganti ini menjadi SKS itu mungkin karena kita juga fokus ke PKM juga, kerjanya juga kan nggak sembarangan berarti kan artinya. Kita harus serius di situ, harus fokus di situ gitu. Kalau Merly sendiri? Kalau menurut Merly sendiri sih Bang, kita bisa dapat beasiswa. Beasiswanya itu untuk pendanaan kita penelitian. Di samping kita bisa penelitian untuk PKM, kita juga bisa menjadikan penelitian itu untuk skripsi nanti di akhir semester. Oh gitu, bisa dilanjutkan ya berarti bisa. Ya? Tapi artinya lanjutan, bukan penelitian itu yang dipakai berarti? Iya, penelitian itu yang kita pakai. Bisa dijadikan untuk skripsi. Oke, jadi sekali jalan dapat 2 gitu ya. Nah, iya, dikompetisikan dapat juga, risetnya pun bisa dijadikan sebagai tugas akhir. Betul. Dan itu bisa disidangkan dan itu bisa menjadi syarat lulus. Nah, paket komplit ya. Berarti udah selesai duluan gitu skripsinya gitu. Nah, alhamdulillahnya gitu, Bang. Dan kalau tadi ceritanya ke PIMNAS sampai ke Malang. Kalau dosennya juga ikut Bu Delo itu? Ya, untuk ke PIMNAS dosennya juga didampingi. Juga didampingi. Itu menjadi syarat. Syarat ya. Harus didampingi oleh dosen pembimbing. Bisa sambil jelong-jelong dong. Iya. Jalan-jalan ya. Benefitnya juga itu ya. Bisa bawa oleh-oleh pulang ke rumah. Iya. Bisa healing lah. Bisa healing. Ini disebut dengan healing akademik. Jalan-jalan sambil berprestasi. Seperti itu. Berprestasi sambil jalan-jalan mungkin gitu. Ya, boleh lah. Dibalik apapun lah namanya itu. Oke, bisa healing akademik juga berarti ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, iya. Artinya siapapun bisa mendapatkan kesempatan itu. Betul. Ajak dong teman-teman yang lain, mahasiswakah atau akan menjadi mahasiswa UMRI, ajak dong teman-teman itu untuk bisa healing akademik seperti yang Merly rasakan. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jangan ragu untuk masuk UMRI karena walaupun di UMRI, prestasi itu pun sangat banyak yang bisa kita ukir. Tentunya salah satunya PKM. Nanti kita ikut PKM yang akan finalisasinya ke PIMNAS. Di samping kita berprestasi, kita juga bisa healing seperti yang disebutkan Mas Wadi tadi. Dan pastinya UMRI juga mensupport ya. Semua kegiatan yang bersifat berprestasi, teman-teman juga pasti akan disupport oleh Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi jangan ragu untuk masuk ke UMRI karena di UMRI pun bisa memberikan kesempatan kalian untuk berprestasi. Ya, dan sebenarnya kegiatan kemahasiswaan tuh banyak nih Bu Delo ya. Ada PPK Ormawa, P2MW, apalagi itu PKM, PIMNAS, banyak juga ya. Dan semua kegiatan itu tentunya itu didampingi oleh dosen pembimbing ya. Dan artinya mahasiswa tidak dibiarkan lepas begitu aja. Artinya ada stimulus dari dosen mengarahkan sehingga yang lolos ini juga berkat daripada binaan daripada DPL-nya ya. Kalau si Merly dulu siapa pembimbingnya Merly? Kebetulan pembimbing Merly Pak Prasetya. Ucapin dong terima kasih sama Pak Pras. Terima kasih Pak Prasetya untuk bimbingan selama ini. Iya. Pak Prasetya itu kebetulan adalah dekan Fakultas MIPA dan Kesehatan. Bahkan di sela-sela kesibukan beliau sebagai dekan pun masih bisa mensupport teman kita untuk ikut PKM. Bu Delo, mahasiswa yang lolos tuh ada 3 kelompok. Iya, betul. Kasih semangat dong buat 3 kelompok itu. Siapa tahu nonton, Bu. Hari ini mereka sedang mempersiapkan konten. Jadi ada spesial ya tahun ini, Merly ya. Tahun-tahun sebelumnya luarannya hanya 3. Tahun ini ditambahkan 1, yaitu tentang sosial media, Mas Ardi. Sosial media, oke. Jadi itu kesempatan juga untuk mahasiswa UMRI khususnya untuk promosikan diri bahwa sebenarnya mahasiswa UMRI itu adalah mahasiswa berprestasi. Jadi melalui sosial media mereka dapat mempresentasikan bahwa hasilnya. Iya, betul. Jadi yang cerita limbah tadi, itu
update di sosial media. Iya, boleh Masing-masing IG, TikTok, YouTube seperti itu. Mungkin nanti kita akan kolaborasi nih dari tim konten A. Nambah tamu nambah bisa lah. Iya, Ya. itu sosial Seneng media. saya dengar itu. Alhamdulillah. Mantap juga modus Bu Delo ya. Tapi sebenarnya artinya kan itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang mungkin nggak sampai ke kursi ini gitu. Banyak di UMRI itu ternyata teman-teman yang juga berprestasi yang mungkin episode-episode berikutnya kita bisa angkat. Kalau tim di belakang kita ini banyak sekali list mahasiswa prestasi. Cuman nanti nggak tahu lah tim nanti siapa yang akan layak duduk di sini ini. Kita akan panggil satu-satu. Jadi daftar tunggu itu udah waiting list itu Waiting list udah panjang. panjang. Capek juga. Bersyukurlah Merly dan Bu Delo kita ajak. Episode ketiga loh langsung duduk di sini ditonton sama orang banyak. Ada berapa total viewersnya kemarin? Terakhir? 7.000. Tonton sendiri ya. Oke, dari Bu Delo sebagai dosen pembimbingnya, apa masukan kepada calon mahasiswa nih yang hari ini belum sempat mengikuti PKM supaya kedepannya mereka saya pengen ikut lah besok gitu ya. Baik, untuk mahasiswa yang belum mengikuti PKM, mungkin sudah dilihat ya prestasi yang dirasakan oleh Melly. Bisa jalan-jalan, bisa berprestasi gitu ya. Itu intinya adalah rekognisi SKS, kemudian nanti menjadi SKPI juga Mas Tarji ya. Oh iya, SKPI. Gitu. Jadi SKPI itu apa? SKPI itu apa Bu Delo? Surat keterangan pendamping ijazah. Jadi kita kan nggak tahu SKPI. orang bisa menilai mahasiswa gitu ya, bahwa mereka berprestasi. Jadi buat semua mahasiswa UMRI silahkan, ayo kita berprestasi, menambah prestasi UMRI. Oke. Tapi dari cerita Bu Delo tadi, saya berpikir bahwa yang dilakukan tadi kan kita bicara limbah diolah terus dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Betul. Ini kalau saya lihat Lutfi itu bagian daripada Tridharma juga sebenarnya. Betul. Pengabdian kepada masyarakat. Artinya dengan apa yang kita lakukan yang sebelumnya tidak bermanfaat bisa bermanfaat. Ini kan menjadi punya nilai tambah tersendiri, baik itu bagi masyarakat yang menggunakan termasuk bagi kita dosen daripada kampus. Bentuk pengabdian diri kepada masyarakat ya Mas ya. Bagian daripada Tridharma perguruan tinggi. Betul sekali. Luar biasa. Merly, apa pesannya kepada teman-teman? tapi bukan kepada mahasiswa lagi. Oh, untuk calon mahasiswa yang hari ini belum gabung ke UMRI, terus akan berencana gabung ke UMRI, dan mereka juga harus dapat kabar gembira bahwa akan ada peluang prestasi di UMRI. Silakan, Merly. Nah, oke adik-adik, jangan ragu untuk masuk UMRI, karena di UMRI pun kita bebas untuk berprestasi yang sampai ke tahap nasional. Ayo masuk UMRI. Itu yang saya suka itu. Bukti nyatanya ngomong langsung ya, memastikan, meyakinkan teman-teman bahwa ternyata bisa loh di UMRI itu, ternyata bisa berprestasi. Ya Mas Tasri? Ya, karena memang prestasi di bangku kuliah itu bukan hanya prestasi akademik, tapi juga ada yang namanya prestasi non-akademik. Jadi atlet bisa juga, jadi apalagi itu yang selain non-akademik ya, kompetisi-kompetisi lainnya juga bisa. Selain akademik, ada yang non-akademik juga. Oke, baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sama-sama sudah menyaksikan kesaksian atau kesan-kesan daripada Bu Delo sebagai pembimbing PKM, terus si Merly sebagai mahasiswa yang pernah lolos PKM dan hingga sampai PIMNAS. Artinya tidak menutup kemungkinan siapapun di luar sana, baik itu mahasiswa UMRI, calon mahasiswa UMRI, semua bisa berprestasi seperti yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa Merly dan teman-temannya yang lain di sini. Selama teman-teman masih ada niat baik untuk mencari tahu, kreatif, berpikir inovatif, dan lain sebagainya, dan semuanya itu untuk membawa kemajuan dan mengabdikan diri dan keilmuan kita kepada masyarakat. Saya pikir itu menjadi dasar untuk mengajukan PKM yang seperti yang disebutkan Bu Delo tadi. Dan siapapun itu punya kesempatan selama ada niat dan manajemen diri yang bagus ya, mempersiapkan mental, tangguh, dan juga seperti tadi dibilang Mas Tasri, tetap ada kemauan untuk ingin belajar dan memperbaiki diri. Begitu ya Mas Tasri ya? Sip, sepakat. Masih ragu masuk UMRI? Pendaftaran masih dibuka loh. Sekarang sudah masuk ke gelombang kedua. Masih ada gelombang ketiga. Informasi pendaftaran ada di website https://daftar.umri.ac.id. Tapi teman-teman juga bisa datang langsung ke gedung rektorat
di ruang pendaftaran mahasiswa baru, di ruang PMB untuk bertanya-tanya, bahkan kalau bisa langsung mendaftar di situ. Walaupun kita bisa juga daftar online ya. Oke. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Nantikan episode-episode berikutnya yang insya Allah kita akan hadirkan obrolan yang lebih seru dengan narasumber yang seru-seru lainnya. Dengan narasumber-narasumber seru lainnya. Terima kasih Bu Delo, terima kasih Merly. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih atensi teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di program talk show Ngonten. Minum dulu.